kadang yang nangis, minta tolong, itu ini gitu. Oke. Yang menyerupai yang sudah wafat. Ini sih. Saya tidak berani berspekulasi pada malam ini karena ini sangat banyak banget entitas. Tapi badannya manusia. Oke. Ini memang satu entitas yang kadang mempengaruhi orang ketika hilang akal. Iya, mesum seperti itu. Halo Sobat Safa Nikah dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Oke, kita ketemu lagi Om di Iya, gerbang Mas, antar dimensi kisah tanah Jawa. Malam hari ini kita berada di salah satu lokasi rumah, sebenarnya wisma sih Om, yang sudah terbengkalai. Yang konon ceritanya, ini saya dapat informasi dari tim survei, pernah terjadi peristiwa pembunuhan di sini. Memang kasusnya katanya sudah terungkap, kemudian pelakunya sudah diamankan. Namun rumah ini kemudian jadi dianggap horor seperti itu. Nah, di sini kita mau coba merasakan apa yang ada di dalam rumah situ. Kemudian mungkin nanti ketika Om dapat cerita juga bisa langsung diceritakan. Mungkin ini bukan kayak kita main detektifan ya Om. Iya. Bukan kita mau mengungkap yang benar yang mana, kemudian yang sudah terjadi itu apa memang kasusnya seperti itu atau bukan. Tetapi di sini karena ada informasi yang mengatakan hal tersebut, kita ingin coba merasakan benar nggak sih kalau rumah pernah digunakan untuk tindak kriminal atau satu tragedi yang menghilangkan nyawa, itu kemudian berefek begitu besar terhadap rumah tersebut. Tentunya efek negatif seperti itu. Nah, Om yang dirasakan apa nih? Seperti rumah-rumah seperti biasa ya. Entah di sini ada pembunuhan, suicide, perampokan, atau kasus berdarah. Hawanya mesti panas mesti. Iya. Residual energi dan juga ada residual memori. Yang membedakan karena ini kasus yang sudah diamankan seperti yang disampaikan Mas D. Justru korinnya kita sebut ya. Kalau arwah itu kan wallahu alam. Iya. Dari korban itu sudah tenang. Oke. Tapi peristiwa kejadiannya itu pasti banyak yang melihat. Tanda petik Entitas. Sehingga beliau yang ini ya, almarhumah yang pernah meninggal di sini itu diserupai Mas D. Karena dari tadi saya melihat ada entitas, ini siapa gitu. Tapi kok kemudian saya kejar ya, waktu ini sebelum mulai kan sempat ngeset tadi. Dia saya kejar larinya ke pohon sini. Nah, itu ternyata diserupai. Iya. Jadi kadang yang nangis, minta tolong, itu ini gitu. Oke. Yang menyerupai yang sudah wafat di situ. Karena tidak bisa dipungkiri ya, kalau kasus-kasus meninggal dengan cara tidak wajar, entitas-entitas yang ada di sekitarnya itu menyerupai Mas D. Nggak asli tapi menyerupai. Gitu. Oke. Tentunya energinya kelam gitu yang saya rasakan. Kemudian kalau ditambah lagi pelakunya tidak terungkap, itu lebih kelam lagi karena korin dari almarhumah atau almarhumah itu masih tetap tinggal di lokasi, belum bisa lepas kasarannya. Ini ya ada rasa yang kayak belum bisa terima. Ini belum tertangkap. Iya. Saya diginiin tapi pelakunya masih belum dapat efeknya. Itu belum ada balasannya seperti itu. Sama-sama meninggal tidak wajar, yang akan susah sekali untuk terlepas yaitu korban suicide. Oh gitu ya. Itu sampai kapanpun akan menetap dan akan ngundang terus-terusan. Sehingga memancarkan satu aura yang tidak nyaman sekali kalau ditempati. Setelah kejadian-kejadian seperti ini memang kemudian membuat tempat itu ditakuti secara psikis mesti. Oh ya. Nah, dari ketakutan psikis itu
akan meng-create tempat itu menjadi sesuai apa yang ditakutkan. Boleh dibilang pikiran masyarakat itu bisa terbaca sama Ya ada entitas yang di sini. Oke. Nah, itu yang membuat tempat ini kemudian celakanya ya ketika setelah kejadian itu dipakai untuk isolasi COVID-19 pada waktu itu. Terbengkalai, tertutup, gini-gini. Kemudian ini sudah menjadi istana. Wah, ini. Oke. Terlepas dari kejadian pernah terjadi pembunuhan di sini, kejadian pembunuhan ini dimanfaatkan oleh entitas itu untuk apa? Agar orang nggak mau dekat. Sehingga mereka bebas leluasa memanfaatkan tempat ini. Ibarat gitu. Kata mumpung nih ada tragedi nih, sekalian saja kita gunakan, maksudnya dari entitas itu gunakan untuk udah ini dibikin horor biar ada kayak pemisah antara jangan ke sana nanti sana horor seperti itu. Karena entitas-entitas itu kan tentunya menjadi saksi, Mas. Saksi yang saksi bisu ya, yang tidak bisa berbicara. Okay. Dan dalam beberapa kasus ya memang pembunuhan itu paling cepat terungkap pasti. Karena ada beberapa ini ya kita sebutnya korin dari korban itu terkadang mendatangi tenaga ahli yang dimaksud. Menunjukkan gitu ya. Ya, menunjukkan lokasi di mana, siapa pelaku, sebelum ditambahi beberapa data-data yang bisa dibuktikan atau menjadi fakta yang bersumber dari sumber-sumber yang bisa dipercaya atau empiris cara datanya gitu. Ya. Kalau kita lihat keterlibatan retrokognisi di mana, itu sebenarnya mengacu pada pembahasan ataupun sebagai sumber tapi tidak baku, tidak solid. Nah, ini biasanya menggunakan informasi dari entitas yang dimaksud atau memutar lagi secara residual energi atau juga residual memori dari kenangan itu. Oke, itu ada sumber primernya ya, mungkin reka peristiwanya, ini ada saksi-saksi. Jadi ada kayak sumber tersier yang itu kalau saya rasakan jadi apa ya? Jadi alternatif solusi ketika yang primer itu bundet kayak gitu. Atau untuk merangkum lah, yang penting cepat dulu untuk proses ketemunya cepat dulu gitu. Pelaku ataupun kejadiannya seperti apa. Nah, di sini memang kalau biasanya ini mungkin di kita logika ya Mas ya. Bangunan terbengkalai itu kebanyakan sosoknya berwujud perempuan. Namun yang unik di sini kebanyakan justru laki-laki. Dari satu entitas yang tinggi banget lebih bangunan ini. Itu ada. Kemudian yang tadi menyerupai yang pernah meninggal di sini itu ternyata laki-laki juga, lebih ke male ya. Kemudian saya melihat seperti penjagaan. Jadi ada beberapa entitas yang membawa seperti trisula mendiami tempat ini. Kemudian juga yang sangat kencang itu reka adegannya seperti apa Mas terlihat itu kan posisinya di mana waktu kejadian itu. Lantas tempat ini sendiri ya dulu sebelum ada kejadian ini kan ini difungsikan sebenarnya lebih milik ini ya merah ya, plat merah. Tetapi juga bisa disewakan untuk kegiatan-kegiatan semisal ingin menikmati wisata yang ada di sekitar sini atau aktivitas edukasi Mas sekolah misal pramuka gitu ya, nginep di sini, camping. Dulu sebelum ada peristiwa itu sendiri, ketika ini masih ramai, banyak sekali orang-orang yang sudah mengalami kejadian-kejadian janggal. Terutama menimpa ini ya, yang menyewa itu dari perempuan atau putri. Salah satunya di toilet biasanya diintip. Ada sosok tinggi gede irem yaitu gondoruwo itu. Kemudian di malam-malam tertentu kalau kita kenal biasanya mimpi basah ya Mas. Tapi ini terjadi mimpi basahnya kepada perempuan cewek. Oh, kayak mimpi maaf kata disetubuhin gitu. Entah disetubuhi gondoruwo ataupun apa. Bahkan ya ada entitas yang menyerupai pocong di sini. Menyerupai saya lihat gitu. Terus apa ya yang tadi itu ada satu entitas besar. Terus ada kayak entitas itu bukan untul tapi bogel-bogel gitu loh mesti. Banyak banget yang kayak mirip. Jadi dia versi lightnya dan duduk di satu singgasana yang besar. Nah ini menurut cerita ya yang menceritakan dulu ketika ini belum dibangun memang kami sudah duluan menempati tempat ini. Dan kita
tetap mengkreat atau membentuk tempat ini karena ini tidak menjadi tempat yang ditempati atau hanya tempat singgah. Itu sebagai istana. Ditambah ketika kejadian-kejadian yang orang takut ataupun enggan datang ke sini, kita akan membuat ini sebagai istana. Gitu. Seperti yang tadi tak sampaikan gitu Mas. Iya sih Om, karena kalau kita lihat kanan kiri ini kan hutan ya. Iya. Ibaratnya mungkin tanpa ada bangunan ini pun daerah sini sudah full entitas dan itu negatif kayak gitu ya. Iya, dan ada beberapa yang menggunakan jubah putih bersorban itu juga. Saya tidak tahu ini siapa gitu. Dan saya melihat juga ini mungkin saya nggak tahu ini entitas apa gitu ya Mas. Jadi perawakannya tua, agak bungkuk, botak gitu. Rambutnya panjang segini, menggunakan selempang, baju serba putih. Dia membawa tongkat tapi jalannya agak bungkuk. Ini yang tadi saya lihat siwar yang ada di sini, dan matanya putih juga. Nah, ini yang terkadang sering ada beberapa entitas menyerupai perempuan yang kadang sampai jalan depan Mas. Dan beberapa orang yang mungkin dalam pikiran kosong, pikiran kacau, ini dilihat ini masih aktif, masih menyala lampu-lampu gitu. Dan saya melihat kan ada mungkin pemuda ya dari daerah wisata yang ada di sana, tengah malam boncengan motor berdua, habis minum gitu ya, klien masuk sini. Yang dilihat itu banyak perempuan cantik gitu ya, di sini kayak tempat-tempat mungkin untuk nyanyi-nyanyi. Iya, manipulatif. Tapi setelah mungkin menjatuhkan botol ya kan, sadar pergi lari. Kemudian beberapa ya kayak kita sebenarnya konten kreator yang datang ke sini. Gitu. Ada beberapa yang mereka ada di penampakan, ada yang mendengar suara gitu, karena sudah sangat familiar menurut mereka semenjak kejadian-kejadian janggal ataupun kasus-kasus pembunuhan itu apa ini banyak orang yang datang ke sini. Kemudian waktu wabah mereka bilang pandemi kemarin juga ada yang nginep di sini gitu. Bahkan ketika orang luar kota akan pulang ke desanya itu isolasinya juga di sini. Dan mereka yang nginep ataupun isolasi di sini nggak betah. Akhirnya mereka memilih pergi gitu. Karena setiap malam ada yang kayak kaki besar, yang nginjek dada, kadang ada yang ngintip gitu. Nyata itu Mas, itu sih. Oke, mungkin teman-teman Sobat Javanika semuanya sama kayak saya penasaran sebenarnya. Ketika kita ke dalam apa sih yang bisa kita rasakan lebih lanjut? Kalau di luar kan tadi udah banyak ya. Mungkin nanti di dalam akan ketemu sesuatu hal yang lain lagi. Kita akan langsung ke dalam. Yuk. Wajib. Jadi hari masih. Dingin di sini. Permisi. Assalamualaikum. Oh, ini tak masuk pasti tengahnya bolong tak? Iya. Pasti tertarik kemana nih? Kita ke kiri aja deh. Kiri dulu aja Mas. Kita coba explore. Ini sebenarnya tadi kan saya kira ini bangunan utuh ya. Iya. Cuman ternyata tengahnya kalau orang Jawa ada longkangan nih, ada ruang terbukanya. Longkang mayit. Longkang mayit. Kemana dulu Om kita? Kita ke sini mesti. Masuk? Boleh. Aku ngerasanya bener sih yang tadi Om mau ceritakan, banyak energi maskulin seperti itu. Ada yang ini sih mesti ini agak unik ya, banyak entitas itu kok membawa rokok sambil ngerokok banyak banget. Iya, bayangannya kayak apa ya? Ini bayanganku sekilas saja ya, kayak bapak-bapak kumpulan. Iya. Nah, iya. Jadi gitu ya?
Ada entitas yang dia pakai peci, Nah, kemudian pakai baju biasa itu, kemeja, sarungan. Ya tapi ini kan bukan manusia. Tapi mukanya itu apa ya, kayaknya agak panjang, kemudian matanya itu putih semua. Dan itu kayak nyimak gitu loh kita ngomong, itu kayak mbako dilinding kayak gitu. bapak-bapak kabupaten pedesaan gitu-gitu. Iya, banyak banget itu kan. Entitas-entitas itu kebanyakan laki-laki mesti, jadi lebih ke male ya, atau ini apa, maskulin di sini. Kemudian suatu tempat terbengkalai, pasti di situ ditempati yang kita sebut kuntilanak. Ya. Kalau kita lihat keluar, di sini banyak banget pohon. Namun unik juga, kebanyakan kuntilaki. Di atas plafon, jadi mereka tetap kayak laba-laba jalan. yang balik. Kebanyakan entitas-entitas itu. Jadi apa ya? Mungkin perbandingannya 75-25 mesti, 75 maskulin, 25 feminin. Feminin lucunya di depan sama di luar. Malah gitu ya. Yang di dalam ini didominasi maskulin. Bahkan di toilet-toilet pun tadi yang saya lihat banyak seperti orang-orang tua gitu ya. Berbeda dengan yang saya sampaikan. Jadi mereka kebanyakan bungkuk-bungkuk gitu, tetapi udah sepuh-sepuh tapi laki-laki kakung juga. Kebanyakan mesti. Nah ini kan di sisi kiri bangunan kalau kita lihat dari depan. Tadi sebelum kita masuk kan ada yang teriak tuh kru yang lain, wih tolong ini. Ada yang jawab kayak jawabnya gini, yo kayak gitu. Tapi dari sini. Iya dari dalam. Iya. Itu apa ya? Seperti apa ya Mas Di? Seperti mereka itu sudah siap gitu ketika kita datang dan dengerin cerita. Jadi ini kita kayak ada di satu tempat di mana yang di kanan kiri. Kenapa saya memilih di tengah? Karena ini seperti ada tikar Mas Di. Tikar, kemudian mereka duduk-duduk semua gitu dengerin kita. Kemudian ada beberapa yang saya melihat di situ ada sajian di dalam piring ya, makanan, tetapi mungkin lezat bagi mereka tapi menjijikan bagi kita. Jadi ada seperti kepompong ulat, ada cacing, itu buat cemilan sambil dengerin kita di alam sana. Karena kalau di alam nyata mereka nggak bisa makan tapi ngisap bau sarinya. Dan saya juga menemukan banyak banget seperti rokok-rokok bertaburan di sini. Ini rokok beneran ya. Rokok jadi beneran. cuman Di depan tadi sekilas yang masih panjang-panjang itu Mas Di. Itu bukan rokok jatuh ya. Iya. Memang rokok dihidupin, ada bekas-bekas gosong-gosongnya gitu terus taruh. Dan banyak sekali puntung rokok yang itu saya rasa bukan puntung rokok pendek tapi masih panjang. Gitu. Itu kenapa Om? Buat apa? Kayak caos dahar gitu kayak memberikan, dan masih ada orientasi ya. Ketika tempat ini kemudian sudah terbengkalai seperti ini, banyak yang datang atau kepingin ke sini itu ya minta-minta seperti yang klasik lah mesti. Okay. Tetapi mereka uniknya tidak kemudian minta bunga ataupun dupa, minta rokok. Bahkan ada satu entitas yang besar yang Mas Di sudah tangkap itu ngedengerin kita sambil ngerokok dengan santainya. Iya. Di kursi kan? Di kursi duduk gitu dengan jigang ya kalau sebutnya, kaki dekat satu. Kemudian kanan kiri seperti ada satu entitas juga yang ngipasi. Dan ini kayak ngerokok Mas Di. Gitu terus dari tadi dengerin ya gimana kayak interest dengan kedatangan kita. Gitu. Kita kesini bentar, nggak apa-apa Om? Nggak apa-apa. Ke daerah pojok. Iya. Hawanya agak beda nggak Om? Iya. Di sini lebih dingin sih Mas Di. Nah, kalau saya ya nanti coba dibenerin ya Om. Iya. Memang entitas yang mendominasi sini maskulin laki-laki. Tapi kayak saya tuh nangkep apa ya, kayak semacam ada kok perempuan seperti itu. Terus ditarik ke sini. Ternyata ada entitas-entitas yang perempuan secara rasa yang saya rasakan. Cuman itu kalau ibaratnya hajatan itu yang kayak menyajikan Iya. yang bawa kayak ini apa? bikinin Laden ya. Iya. bikinin teh dan sebagainya, tapi rambutnya tuh panjang sampai Panjang banget Mas Di. Iya, menyentuh lantai. Iya. Bahkan ada yang panjangnya itu ketika masuk ke sini tuh masih ketinggal di luar. Kayak gaun pengantin gitu ya. Panjang. Gitu. Jadi memang benar ya. Saya melihat ini tuh sebenarnya mungkin kantor gaib Mas Di.
Jadi layaknya seperti kantor kecamatan gaib sekarang jadinya. Oh gitu. Jadi ini ada pemimpinnya ya Pak Camat ya gitu. Kemudian yang tadi dimaksud itu staf-stafnya ataupun apa itu. Oke. Itu karena memang ini kan difungsikan dulu untuk keperluan negara ya, atau apa? Untuk plat merah pada waktu itu. Namun secara kebetulan ya dan tidak dipungkiri, Dalam tanda kutip. memang sebelum ini dibangun pun sudah banyak aktivitas serupa. Sehingga saat ini sudah jadi di create atau diproduksinya sama mesti gitu. Numpang kayak itu ya. Iya, diterusin. Ada bangunannya. Gitu. Bangunan bahkan ketika ini dulu masih aktif sering sekali ada kejanggalan-kejanggalan terutama di toilet. Kita ke toilet dulu ke sini. Yuk. Sana. Ini masih kanan. Di sini aja. Isi. Nah, ini mesti Ini yang toilet wajar sih. iya. Dari sini mesti yang nampak. Oh. Ada satu entitas setinggi itu, kadang ngintip. Jadi kayak ngelihat gini dan terkadang kalau mandi misal ya kayak jadi gede-gedean film ya, sampoan apa, terutama perempuan di sini apa yang sering pakai ya waktu itu. Lihat gini seolah-olah di atas tuh kayak ada yang ngintip, padahal nggak ada. Secara kasat mata, tapi tak kasat mata ada satu entitas yang suka ngeliatin cewek mandi, gitu. Oke. Tapi itu khusus cewek ya. Kalau cowok lebih ngapain sih kayak Nggak ada, karena tadi dominasinya adalah Iya. laki-laki atau maskulin entitasnya yang ada di sini. gendernya mereka itu ya kayak kita ya, misalnya Kebalikan. yang apa namanya laki-laki ya tertariknya sama manusia perempuan kayak gitu ya. Sama pasti. Oke. Yuk kita. Iya. Terus tangkai tikus. Ini ada tangga, kayaknya menuju lantai 2. Tapi sebelum ke sana kok saya kayak Ke sini, iya sama. kesini ya. Sama mesti kita coba masuk satu kamar lagi. Tapi agak ke sana mesti. Coba. Saya dulu. Mesti milih sendiri. Ngikutin alurnya aja. Bukan. Ya, ada center ya? Center. Tunduk. Ini. Center. Dari yang tak pilih dulu sebelum kita yakin. Oh iya. Yang satu belum dinyalakan. Satu aja masih. Satu aja. Masih yang depan aja yang pakai. Ini deh, Om. Ya. Saya ini. Wah, aku dapat gambaran apa ya? Ada sesuatu terjadi Berputar. di sini, tapi ini bukan yang versi kan di sana tadi ada kamar mandi itu, bukan masalah intip-intipan, tapi kayak kejadian tragis gitu loh. Iya. Tapi ini nanti kita simpan dulu ya, karena ini masuk ranah keluar. Kita coba ke atas Mas Di. Oh gitu. Kita coba ceritakan nanti di atas ya. Yuk. Coba sana Mas Di. Ke sana. Enggak lihat aja.
Ini bener, kita ke sana aja dulu. Oke. Oke, kita naik ya. Iya. Coba Mas Di, sini dulu. Nah, Oh ya. yang saya maksud itu Mas Di. Bentar. Nih. Oh alah, ada pohon besar. Jadi gambaran saya tadi, beliaunya berdiri di sini, ternyata di sini depan pohon ini. Ini ada sosok tinggi banget Mas Di, segini, amit-amit. Iya iya iya. Tingginya melebihi, ini baru pinggangnya tapi tinggi. Apa itu? Kalau dibilang buto hijau bukan, tapi memang kulitnya agak hijau, rambutnya itu merah. Nah, beliau ini kayak punya anak buah lagi, yang bentuknya serupa tapi dia versi lightnya, lebih kecil. Iya iya iya. Dan bawa trisula mesti. Itu. Oke oke. Saya tadi juga dapat beberapa gambaran, mungkin nanti akan kita kasih lihat ya, sama kita ceritakan Om. Dan ini banyak yang duduk-duduk sih Mas Di ini. Di sini. Di sepanjang ini loh, Wuwong ini loh. Iya. Gunungan ini. Cuman kalau yang di atas agak-agak ini ya, agak-agak netral ya. Netral, Yaudahlah, netral. kita Ha. Tapi serba putih bajunya. Bukan pocong sih, tapi menyerupai. Iya, iya seperti itu. Lidahnya panjang. Nah, aku tadi dapat Ini satu pohonnya di sini Mas Di. gambar. Pohonnya ini Mas Di. Iya. Ini pohon besar ini, itu di sininya, backgroundnya. Jadi bahkan kadang belum ngangkangin ini loh Mas Di. Ini kaki kanan, ini kaki kiri, dikangkangin gini, segede itu, kayak gini modelnya. Di dua gunung-gunung ini. Iya iya. Kita nyebutnya apa ya ini? Kayak soalnya kan ini bukan kayak apa ya, makhluk astral yang jadi manifestasi energi negatif, misal dari pemakaman apa, dari kamar jenazah apa. Ini kayak makhluk yang tua, kemudian dari satu lokasi yang memang tidak dijamah manusia, seperti itu. Iya, ini sudah cukup lama ya, bahkan ketika peradaban belum ada di sini. Saya perkirakan ini udah ribuan tahun Mas Di. Ribuan tahun? Iya. Astaga. Udah usianya sepuh dan banyak yang menyerupai sama, Iya. kecil-kecil. Kecil-kecil, kayak anak-anaknya gitu ya. Tapi bukan anak itu, juga bukan untul, jadi kayak punggawa prajuritnya. Bawa trisula, jadi bukan mungkin Mas Di bisa sampel satu. Iya. Seperti sama Kayak seperti gini ya? beliau tapi nggak ada taringnya. Dan bawa oke, trisula gini dan pakai cawat juga gitu Mas Di, modelnya. Nah, saya punya kayak intuisi yang mengatakan kenapa rumah ini jadi horor seperti itu, terlepas dari tragedi yang pernah terjadi. Aku kayak dituntun melihat dua alternatif kemungkinan Om. Iya, iya. Yang pertama, rumah ini itu tidak dipagari dengan kuat secara metafisik, ya. sehingga entitas-entitas luar itu bisa menerobos Masuk. dengan mudah, kemudian masuk, kemudian dia jadi berkuasa di tempat ini. Atau alternatif yang kedua, ternyata rumah ini itu ada pagar metafisiknya, cuman yang memagari itu entitas yang energinya itu negatif, sehingga alih-alih itu untuk pagar dari hal-hal negatif, malah seakan-akan sama-sama negatif, ya sudah ke kita aja kayak Tarik gitu. gitu. Iya, saya sepakat Mas Di. Dan dari tempat ini pun juga ada satu tadi disebut ya, satu energi negatif berbentuk perempuan laki-laki, telanjang bulat gitu. Yang unik itu nggak ada kelaminnya Mas Di. Jadi kayak ini budel gitu. Kayak Titan ya. Tapi mukanya ini babi hutan celeng. Oh gitu.
Oh, kayak siluman gitu ya? Iya, hybrid iya, iya, gitu iya, tapi badannya manusia, kekar gitu ya. Nah, ini yang kadang bisa memanipulasi seseorang untuk berbuat jahat. Untuk di tempat ini. Dan satu entitas ini yang dari tadi coba untuk ngikutin kita. Dan saya mencium bau khasnya itu babi hutan, bau kayak orang sudah maaf ya nggak mandi berapa hari lama. Tapi wujudnya tuh babi mesti. Badannya agak kekar gitu. Tapi perutnya nggak six pack, perutnya besar. Iya. Gitu. Tapi agak bentuk itu loh Ya, maksudnya perawakannya kayak orang keker tapi bukan keker Keker, nge-gym iya, gitu iya, ya. iya. Terus kemudian ada seperti apa? Ekor di sini, tapi telanjang mesti. Dan itu kayak ada bulu-bulu babi. Halus-halusnya. Tapi badannya manusia. Oh, oke. Ini memang satu entitas yang kadang mempengaruhi orang ketika hilang akal. Entah ada permasalahan hidup berkaitan dengan keuangan, pasti larinya sini. Tapi saya tidak menyebut ini babi ngepet. Tapi di beberapa kasus, orang-orang yang sedang terbelit hutang, masalah, ataupun yang ingin cari uang dengan cara cepat, diarahkannya ke sini. Gitu. Iya, bukan pesugihan, tapi ketika mereka datang ke sini harus membawa apa yang kita sukai. Gitu. Kita kayak apa ya? Kayak saya bayangannya kayak jual beli tapi barter gitu loh. iya, sekali beli aja, nggak ada yang kayak model langganan gitu. Iya, yang saya rasakan gitu. itu sih. Terus saya jadi ingat kayak ritual genderuwo dulu Iya, iya, Jadi yang kalau mau sate gagak. kalau mau sesuatu bawa sate gagak nanti ditukar apa kayak gitu. Ini banyak kan rokok, Mas. Rokok ya. Iya. Ini coba kita lihat ke balkonnya, Mas, di depan. Nah, ini tadi yang pertama ketika saya kesini tuh ada yang berdiri di sini, Mas, tapi orangnya nggak terlalu ya ukuran 160 cm lah kalau perempuan. Manusia, ya. Nanti coba kita bahas beliau siapa. Tapi dari dulu ya, dari tadi yang melihat ini ke jalan terus gitu orang itu, entitas ini tuh. Tapi dengan pakaian ini modern. Pakaian modern. Rambutnya agak-agak segini. Lurus hitam gitu, agak-agak basah nggak? Tapi basahnya basah sebelah kanan semua. Iya. Gitu. Maksudnya nggak basah kuyup, cuman basah ada keluar basah dari cairan dari tubuh atau dari iya. ya, gitu. Kita ke sini, Mas. Ini sebenarnya gini ya, Mas. Saya coba untuk menahan. Saya tidak berani berspekulasi pada malam ini karena ini sangat banyak banget entitasnya. Saya tidak akan mengakukan mediumisasi. Karena saya teman-teman karena ini sudah larut malam pertama. Dan kita sudah ini ya produksi dari pagi. Dan saya tidak mau membuka pintu. Itu ibarat kata cukup cerita yang kita tahu singkat, padat dan jelas. Itu aja. Dan dari tadi memang banyak sekali entitas, jadi saya agak gitu. Tapi saya coba menahan dan ini bisa, insya Allah. Tetapi saya minta cerita aja, nanti saya yang ceritakan gitu. Yang Mas didapatkan apa? Saya coba untuk download cerita dulu sebelum nanti kita pindah. Ada banyak yang eksistensi, cuman eksistensinya memang maskulin. Kalau cowok itu kan suka ini ya, suka kayak goda-godain cewek dan mengarah ke hal-hal yang mesum seperti itu. Saya cuman kayak dapat gambaran beberapa entitas astral, bentuknya bukan manusia, cuman maaf kata tadi kalau Om Hao bilang yang si celeng itu nggak ada alat kelaminnya, ini malah yang ditunjukkan, maaf kata ya ini, kayak alat kelaminnya dengan ukuran yang besar, jumbo, besar ya, dan itu kayak di apa ya, kayak dimain-mainkan kayak gitu loh. Gimana Mas dimainkannya? Kayak di ayon gimana ya? Kayak iya, sebab main di gitu, kopat kapit. Iya. Ini Mas ini juga agak unik ini. Apa? Itu juga berasal dari entitas genderuwo. Tapi dia yang menyerupakan manusia. Ketika tempat ini kan sempat ini sebenarnya kosong ya, itu ditambah lagi ketika pandemi. Mereka akan kemudian ya saya sebut tadi mengaktifkan, memaksimalkan gitu tempat ini.
ada beberapa orang yang mungkin kita pikir datang untuk tujuan duniawi itu mungkin urusan finansial. Unik Mas Di, ada kesini tujuannya untuk kepuasan ranjang. Contoh kasus gimana itu? Contoh. Iya. Ya itu sebenarnya sudah beristri orang ini. Memang ada ketidakpuasan itu, tapi dia juga jualan jajan. Oke. Itu suatu ketika ada penasihat spiritual lah ya, kita sebutnya praktisi orang pinter. Ada kisah tentang ini Mas Di, minyak genderuwo. Dimana itu satu minyak yang itu mungkin ada seperti menyerupai bulu ya. Apakah itu nyaris hampir sama dengan bulu perindu ataupun juga hampir sama dengan rerumputan tertentu yang dipakai sebagai media. Di cairannya itu atau di minyaknya itu terkadang itu ketika dioles nanti bisa memperbesar alat vital. Itu efek kimiawi alami atau ya sebenarnya ini? Kalau dijelaskan secara kimiawi atau farmasi mungkin ada ya. Tetapi di sini minyak ini itu sebenarnya diambil, saya melihat seperti ekstrak ya. Ataupun ada seperti bumbu, tanda petik, energi yang dimasukkan ke dalam minyak itu dari entah di sini keringat ataupun spermanya genderuwo. Pasti. Iya. Nah, ketika itu dioles, diurut gitu, jadi besar. Jadi hampir sama dengan alat kelaminnya genderuwo. Jadi yang Mas dilihat itu sebenarnya genderuwo telanjang. Karena biasanya genderuwo pakai cawat. Gitu. Atau kalau enggak tertutup bulu. Tertutup. Ini kayak di maaf kata, ini memang ini loh Mas, ini angkat terus kayak ininya tuh gitu. Saru itu, pokoknya. Iya, maaf kata ya, paling yang nonton udah gede-gede semua, ini konten 19+. Oh iya. Terus di kemaluannya itu Mas Di, itu terkadang si orang yang kemudian pakai ini itu nanti bisa ya standarnya kan 12 ya. Nah, ini bisa 17. Oh gitu. 18 gitu. Oh. Tambah 6 cm. Secara ukuran oke. Performanya biasanya ya kalau udah usia 40 orangnya udah 40-an paling. Oke. Paling 1 menit, 2 menit ini bisa minimal 30 menit. Nah, tetapi ada tapinya. Efeknya bukan orang ini yang kemudian alvitalnya lebih besar, sugesti. Jadi si entitasnya itu masuk ketika diurut karena ada bagian dari tubuhnya masuk lewat kemaluan. Jadi benar-benar masuk Mas Di. Masuk lewat kemaluan itu benar-benar besar, tetapi dia memiliki energi prima untuk melakukan hubungan seks itu, si entitas ini masuk ikut. Jadi ada laku mediumisasi secara parsial. Gitu. Jadi hanya terjadi di sekitar kemaluan aja. Itu tanpa sadar ya? Tanpa sadar. Sebenarnya orang itu sebenarnya nggak tahu kan kalau iya, tapi dia juga menikmati, pasangannya menikmati. Oh gitu. Yang bikin kemudian ciloko ya disebut ya. Si genderuwo ini pun juga menanam investasi ke anak yang dikandung. Jadi ketika terlahir mungkin secara wujud nggak 100% seperti genderuwo, misal dengan perempuan ya. Tapi kelakuannya kayak genderuwo Mas Di. Ya maaf kata kayak nafsuan kayak gitu. Iya. Nafsuan nggak terkontrol, anaknya nakal, petakilan, maghrib keluyuran, nggak mau ibadah gitu. Iya. Udah ikut enak-enak ikut invest. Iya. Dan kesini syaratnya mudah, bawa rokok. Bahkan rokok baku, kelintingan tuh taruh. Ya, saya melihat satu kejadian nih Mas Di ya. Oh ini Mas Di? Oh sebelum saya ngomong dulu nih. Banyak banget. Ini Mas Di. DP Mas Di. Oh iya ada. Dupa. Ada bekas hiu. Oke lanjut gimana? Iya. Saya melihat satu kejadian yang itu diawali dari cekcok ya. Sebenarnya satu. Ini manusia. Okay. Ini berkaitan dengan residual memori. Jadi saya validasi di luar ini berbeda dengan yang di dalam. Kejadian kasus pembunuhan, pembunuhan berantai, dan pembunuhan berantai.
dan pembunuhan berencana. Dan terjadi di bulan yang sama. Dengan Korban perempuan dua-duanya. oke. Berarti 1 bulan 2 nyawa. 2 nyawa. Terjadinya di sini juga, di daerah sini juga, di KP ya. Di lokasi sini. Satu lokasinya dekat sana, pantai, satu di sini, TKP-nya. Ada satu kejadian yang berawal sebenarnya dari meminjam uang. Jadi kalau kita sebut pinjam uang itu kan kayak makan singkong mesti. Apa mesti? Kayak makan singkong kenapa? Seret. Empuk di awal, seret di akhir. Seret di akhir. Oke. Jadi pinjamnya empuk, ditagihnya seret kayak makan singkong jadinya. Nah, ini ada satu kejadian itu sebenarnya janjian gitu, ditagih-tagih nih orang gitu. Saya lihat laki-laki perempuan punya utang tuh yang perempuan ratusan ribu lah jumlahnya. Jadi orang ini mau butuh, usianya nggak jauh beda kok, ini 20-an lah, 20 sampai 22. Terus masih muda. Ketemuan gitu Mas, jadi dari alun-alun dekat rumah dinas kepala daerah, kemudian di warung dekat rumah ibadah. Kemudian ini sebenarnya orang ini sudah nggak punya uang yang cowoknya, tapi bukan pacaran ya Mas dia. Ini udah nggak punya uang, bingung. Nah si perempuan ini pamit sama orang tuanya mau cari kerjaan, akhirnya ya kopi darat gitu. Terus diajak muter-muter gitu. Ini memiliki satu permasalahan yang sama tentang kerjaan dan keuangan. Diajaklah ke sini gitu. Kenapa ke sini? Sebenarnya ada akal bulus Mas dia. Ini menguasai harta dari yang perempuan. Gitu, terutama handphone ataupun motor. Nah, ketika sampai di sini itu ngobrol baik-baik awalnya. Terus kemudian ada cekcok kecil. Nah, ketika terjadi cekcok kecil itu timbul niat jahat dari si laki-laki. Itu numpang mau pipis nyari kamar mandi atau apa kan bilang ke dalam takut ya atau apa. Nyarilah di luar sebelah sana. Nah, ketika nyari itu sebenarnya ada beberapa yang mau ditawarin. Nah, ketika kembali lagi sempat ada cekcok yang kemudian karena si perempuannya mungkin terisi atau udah semuanya mbok engko sik gini. Ditampar cowoknya. Tapi ini bukan pacaran ya Mas. Nah, setelah itu kemudian sebelumnya ini kayak mereka kan udah lama muter-muter ya, tadi beli minuman, saya lihat minuman soft drink gitu, minuman soda. Nah, yang sudah terencana kenapa? Karena di minumannya itu sudah dicampur obat ini sakit kepala yang kita kenal gitu. Oke. Itu kita kenal itu, kemudian dicampurkannya sekitar 4 sebenarnya 4 ini ya, 4 tablet bulat-bulat itu. Tapi separuh kan bisa di tengahan, dipetek jadi hanya 3,5 kurang lebih. Dioplos tuh jadi 1. Minuman yang ditawarkan itu sudah ada, yang diminum sendiri nggak ada. Dan si perempuan ini sebenarnya nggak suka minum soda, tapi karena ditawari dan ini nggak curiga apa diminum. Nah, ketika terjadi cekcok itu sudah minum, orang ini ngeliam mesti reaksi antara obat ini sama soda itu nggak boleh beracun. Nah, dia kalah. Kemudian ketika sudah kalah, sempat agak lemes ataupun apa, dibawa ke satu tempat yang dia suka. Ditarik ke sana. Ditarik ke sana. Nah, uniknya sih perempuan ini tuh sebenarnya kalau berkelahi menang, makanya dia lumpuhin dengan cara gitu karena dia jago ini bela diri, ceweknya gitu. Nah, tadi yang ditampilkan saya melihat perempuan itu usia muda sekitar 21-22, perawakannya tinggi 160, berat badan 50-an, kemudian rambut lurus sebahu dan menggunakan pakaian seperti apa ya? Ini di atasnya itu abu-abu, kemudian pakai celana jeans warna gelap. Nah, ini pakai sendal perempuan, motornya ini. Nanti kita lihat. Kita coba lihat ini Mas, karena dalam kronologinya kan dari sini. Coba cek dulu ada akses nggak? Iya. Rimbun sama ya Mas.
kita sana aja Mas Di. Kita coba Jalannya cari Mas Di cara tadi. lain. Oke. Tapi intinya ke sebelah sana. Iya, yang Mas Di tadi lalui, kita ulang lagi nih. Lagi berarti ya. Isi masuk lagi ya. Assalamualaikum. Oh, berarti kedua orang itu sebenarnya nggak masuk lewat pintu yang kita lalui tadi. Iya. Jadi lewat Tapi samping. lewat samping ya. Lewat samping ketika ini kosong, tapi kosongnya itu masih kopen gitu loh Mas. Ini kan udah dijebolin gawangnya, udah nggak terawat ya waktu itu. Nah, saat orang itu kemudian keliengan ya, korban keliengan itu dibawa ke sini Mas Di, atau mereka menuju ke sini. Masih keliengan itu ya nggak keliengan sampai ini enggak, jadi kayak kayak masih digeret, masih bisa gitu ya. Karena masih ada di batas sadar dan sudah, wah kalau saya lihat itu gini Mas Di, udah gini-gini aduh, tapi masih pengen ngelawan. Ini Mas, jorok-jorokan. Oh, jangan. Nah kemudian terbentur di salah satu ini kayak ginian Mas Di. Oh, oke. Terbentur pendek nih. Terbentur ini kena bagian belakang atau otak kecil, atau batang otak kecil, langsung tewas waktu itu. Nah karena si pelaku cowoknya itu panik, dia sebenarnya maaf, sempat kayak apa ya Mas Di, kayak ada sedikit tindakan asusila. Karena saya melihat ketika tersungkur itu mengeluarkan cairan dari mulut, jadi kayak liur. Itu karena ada penolakan dalam tubuh ya, ketika itu over ya. Jadi ada bukan busa tapi berliur gitu. Kemudian bajunya tadi yang berwarna keabu-abu itu tersingkap, kelihatan perut. Terus maaf ini kancing celana itu hilang, nggak ada, dan agak terbuka, dan beranya kelihatan, jadi berwarna merah. Beranya agak sedikit kelihatan. Ini kayak digini Mas Di. Saya ada dua spekulasi. Apakah orang ini antara ada niatan cabul Untuk itu, atau yang kedua coba mengendorkan, karena sempat panik saya lihat ketika ini kejang-kejang, dia agak gini-gini ketika ada benturan dan ada pendarahan di otak kecil di dalam gitu. Nah saat kejadian ini kemudian si pelaku ini membawa semua yang dimiliki, berupa motor dan juga tas yang berisi identitas, sehingga saat ditemukan korban nggak ada identitas waktu itu. Dan ini kemudian dijual Mas Di motornya gitu. Lah ketahuannya itu sebenarnya ditemukan sama warga sekitar yang tak sengaja nyari rumput. Kemudian dievakuasi ya untuk proses visum berikutnya. Dan pelaku ini juga ketemu waktu itu dari ditelusuri chat yang ada di WhatsApp-nya. Jadi sempat kejadian dengan yang di sini dan juga yang di lokasi lainnya. Jadi satu orang melakukan pembunuhan di bulan yang sama, perempuan sama dengan motif yang sama, yaitu untuk menguasai harta. Itu Mas Di. ngeri ya. Itu sebenarnya kalau yang mungkin bisa Om mau track, seberapa besar sih utangnya kok sampai itu hampir 500.000 juta. Ya, tapi kan nominal segitu juga dibayar dengan nyawa. Karena si pelakunya juga kepepet. Kepepet utang ini untuk keperluan juga. Peristiwanya baru beberapa 2021. Pas ini ya, pas pandemi ya, pas pandemi. susah-susahnya. Kalau tidak salah ya bulan-bulan ketiga. Pandemi masuk hampir 1 tahun pertama. Dan juga sempat dipakai untuk karantina juga tempat ini, tapi sudah kosong waktu itu. Dan waktu tempat ini ya, waktu itu terjadi kejadian itu nggak sesemak ini Mas Di. Masih agak open lah gitu. Dan itu ditemukannya sore, menjelang maghrib. Gitu sih Mas Di. Tapi yang saya rasakan sebenarnya masih ada aura kesedihan di sini tentunya. Almarhumah bilang ya, izin keluar rumah karena ada keperluan ataupun ingin lihat lowongan gitu ya, lowongan pekerjaan. Tetapi kok kenapa
dari kejadian itu saya itu ibarat kata ini toh Mas Din, masa depan masih panjang ya. Dan memang lagi nggak punya uang waktu itu karena masih proses untuk cari kerja. Tapi kenapa sih harus berakhir kayak gini gitu? Kalaupun mau bawa motor saya diancam ataupun ini jangan gitu. Kalau ada yang pingin dibawa tapi saya jangan digituin gitu. Karena ini sudah percaya juga sama orang ini. Tapi masalah uang kembali lagi itu bikin cekcok. Gitu Mas Di. Dan orang jadi gelap mata. Buruknya si orang itu sudah dirasuki oleh entitas yang menyerupai babi tadi. Di provokator, di panas-panasin. Emang sudah niatnya nggak benar. Nggak benar. Ditambah lagi sudah bundet karena juga sudah melakukan kondisi yang sama di bulan yang sama. Di waktu hampir tidak berlamaan. Gitu. Jadi kayak pembunuhan berantai karena motif harta Mas Di. Dan nah kemudian ini Om, tadi saya sempat salah sangka. Saya kan tadi ngobrol sama beberapa guru juga. Saya kok mencoba merasakan energi korban, tidak terlalu merasa kasihan, tapi ini agak bahaya. Ternyata saya tarik secara rasa ya, ini kayak wujudnya seakan menyerupakan ini korbannya. Tapi kok ketika diperjelas di bagian belakangnya ini ada candy ghost yang tingginya sampai 3,5 meteran. Dan perempuannya itu ketawa kayak menyeringnya gitu loh. Jadi ini memang kejadian ini yang kemudian diserupakan atau di-cloning Mas Di. Benar. Jadi ini yang tadi sempat saya lihat sewaktu di balkon. Saya melihat seperti perempuan yang seperti ciri-ciri fisik sama, tetapi ketika saya kejar dia lari ke pohon itu. Larinya nggak gini Mas Di, tapi terbang terus hilang. Gitu. Ternyata setelah saya konfirmasi itu bohong, diserupakan karena entitas-entitas ini kan tentunya bersorak-sorak ketika kejadian itu. Gitu. Jadi harapan kita jangan sampai terjadi sih pasti hal kayak gitu. Nanti sebelum kita tutup, kita doakan semoga biar kejadian-kejadian itu tidak terulang lagi. Dan tempat ini tidak menjadi destinasi yang sama, karena seperti pola sejarah. Berjalan sekali tapi polanya berulang. Bahkan amit-amit kalau dipakai untuk suicide, jangan. Inimu sakit nggak? Kita pindah, ini kayak ada yang mau masuk ya. Tapi saya nggak mau. Si manipulatifnya tadi dengan visual menyerupai korban kayak mau masuk ke ini aja mungkin Mas Di, atau mana? Mas Di enaknya mana aja? Saya udah nggak nyaman sebenarnya di sini. Kita cari tempat di luar ya? aja. Mas Di. Kalian closingan ya. Yuk teman-teman. Oke Om, di sesi closing ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Om konfirmasi. Bisa nggak sih korban tragedi entah itu pembunuhan atau apa yang menyebabkan kematian itu didoakan itu, kemudian kalaupun itu bisa ada efeknya atau tidak seperti itu, dan ada nggak yang walaupun didoakan itu ya percuma, nggak ada efeknya seperti itu? Ya, kalau korban secara meninggal tidak wajar kecuali suicide, insya Allah bisa pasti. Dan itu lintas agama. Hanya satu yang tidak bisa adalah suicide. Dan ketika didoakan dengan orang yang mungkin berarti tulus, ikhlas ya, mendoakan, benar-benar mendoakan atau meruqyah tempat ini, insya Allah nanti ada pertolongan dari atas sih Mas Di, atau kayak disebut kalau kayak kalam ilahi, cahaya dari atas yang mengambil naik gitu. Itu insya Allah bisa. Untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian ketika sudah dilakukan misalnya doa atau ya dimakamkan dan diurus dengan layak, dan di kemudian hari ada cerita tentang itu loh, ada sosok si itu, si ini, si itu yang katanya kemarin meninggal ini itu dan sebagainya, itu mungkin bisa dipastikan adalah manipulasi. Iya, kalau kemudian
ada hal ini mungkin manipulasi atau menyerupai. Karena korinnya ya atau saudara Arya Rica itu akan mendatangi orang terdekat lewat mimpi. Bukan orang random yang nggak ada random. hubungannya terus ditakut-takut. Enggak. Ya, Terus kemudian atau ya? datang dengan orang yang berkompetensi dalam bidang ini. Misal kita kemungkinan tim penyidik ya atau saksi ahli di situ. Itu bisa masuk lewat alam bawah sadar atau alam mimpi, Mas, minta pertolongan. Tapi untuk orang-orang yang tidak memiliki kepentingan, walaupun dia memiliki kemampuan supranatural nggak bisa. Jadi memang izin keluarga dulu, keluarga harus tahu. Itu. Jadi ketika ada tim penyidik ya atau penegak hukum ataupun kita sebut dokter misalkan ini yang tahu forensik lah gitu. Ya ini percaya nggak percaya secara metafisik ataupun secara spiritual bisa masuk ke alam bawah sadar atau mimpi, memberikan petunjuk. Nah setelah ketangkap pelakunya, apa ini Mas Di? Korinnya kan mengucapkan terima kasih dan berpamitan. Nah siapakah kemudian yang tertinggal? Itu yang menyerupakan atau yang melihat waktu kejadian, kemudian diserupakan untuk meng-create tempat itu menjadi serem, angker, horor gitu. Itu pasti. Ya. Berarti misalkan in case tempat ini mau ada kejadian misalnya orang meninggal di sini ataupun tidak, ketika memang ini sudah dikontaminasi dominan entitas negatif, ya ini sudah jadi negatif seperti itu ya, nggak terpengaruh dengan yang lain ya, diperparah. Kemudian ada orang dengan tujuan-tujuan tertentu datang, entah untuk peruntungan, untuk kekayaan, pelaku kejahatan atau aktivitas mesum, Mas Deh. Seksual itu juga akan meng-create tempat itu, sehingga menjadi pertanyaan, kenapa kok misalnya ada aktivitas itu mereka baik-baik aja? Karena seneng energi itu diserap, Mas Di, dikotorin gitu. Itu sih. Wah ini ya ketemu yang sefrekuensi gitu. Iya. Oke, Mas Di. Doa ya Mas Di, sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Mungkin kita bacakan Al-Fatihah. Doa. Amin. Ya, kita cukup Mas Di. Yang penting kita sudah mendoakan. Ya, ditutup Mas Di. Oke. Sepertinya penelusuran kita di salah satu bangunan terbengkalai yang pernah terjadi satu tragedi pembunuhan ini sudah sampai di ujungnya. Kita juga sudah dapat cerita. Kita bersyukur malam hari ini tidak ada kejadian yang cukup mengganggu ya. Dari sisi entitas sudah ada perwakilan yang bercerita, kemudian dari sisi residual memory juga sudah tadi disampaikan seperti itu. Saatnya kita closing Om. Iya. Tetap dukung terus channel Kisah Tanah Jawa dengan cara like, subscribe, kemudian berikan komentar yang mendukung, komentar yang baik setulus hati. Dan jika video ini menurut Anda bermanfaat atau Anda suka, bisa share sebanyak-banyaknya. Dan juga ikuti juga satu channel lagi, podcast obrolan santai. Dan tak lupa terima kasih untuk teman-teman yang bertugas pada kesempatan kali ini. Dan terakhir terima kasih untuk DOS Indonesia yang sudah sponsori dan memberikan fasilitas peralatan fotografi dan juga videografi yang mutakhir. Dan untuk teman-teman yang bekerja ataupun yang studi ataupun yang penghobi di bidang videografi dan juga fotografi dapat mengunjungi dan tentunya berbelanja. Perlengkapan itu hanya di DOS Indonesia yang tokonya tersebar di seluruh Indonesia. Kalau di Jogja, tokonya ada di Jalan Kaliurang. Ya, tutup. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu.